Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Agnia Fatwa Isya, NIM 1700469. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pragmatik. Untuk pembahasan yang akan saya berikan, yang pertama yaitu hakikat pragmatik, yang kedua adalah tindak tutur, yang ketiga implikatur, yang keempat relevansi, yang kelima deiksis, yang keenam praanggapan, dan yang ketujuh adalah teori makna. Oke, kita akan lanjut ke materi yang pertama yaitu hakikat pragmatik. Baiklah, kita akan masuk ke materi hakikat pragmatik. Hakikat pragmatik menurut Yule adalah bidang yang mengkaji makna pembicara dan bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya. Lalu, bidang yang melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara, dan bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tersebut. Lalu, apa sih yang membedakan pragmatik dan semantik? Karena keduanya itu sama-sama mengkaji sebuah makna dalam bahasa. Berikut penjelasannya. Semantik merupakan cabang linguistik yang mengkaji makna secara internal dan dalam arti makna yang ada di dalam bahasa tersebut. Lalu pragmatik merupakan cabang linguistik yang mengkaji makna secara eksternal. Dalam hal ini adalah makna yang berada di luar bahasa tersebut. Makna yang ada di luar bahasa atau makna eksternal sama dengan makna penutur, maksud dari penutur. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua untuk mengetahui lebih dalam apa itu pragmatik. Materi yang kedua adalah tindak tutur. Tindak tutur merupakan seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh dan yang menyangkut peserta di dalam percakapan, bentuk penyampaian, topik, dan konteks amanat itu. Tindak tutur mempunyai 3 jenis, yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan dasar tindakan dalam suatu ujaran, pengungkapan bahasa. Tindak tutur ilokusi merupakan maksud dan tujuan tindakan yang menyertai ujaran tersebut. Lalu yang ketiga, tindakan perlokusi merupakan pengaruh dari maksud dan dasar tindakan tersebut. Contohnya, tindakan lokusi itu saya peringatkan sekali lagi, jangan coba-coba mencontek. Lalu tindak tutur ilokusi, saya memperingatkan orang lain untuk tidak mencontek. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi. Perubahan yang terjadi pada orang tersebut bahwa orang tersebut tidak akan mencontek dengan peringatan dari saya. Saya peringatkan sekali lagi merupakan dasar tindakan dalam suatu ujaran. Itu adalah saya peringatkan sekali lagi, jangan mencoba-coba mencontek. Lalu maksud dan tujuan dari pengujaran tersebut adalah untuk memperingatkan orang lain agar tidak mencontek. Lalu pengaruh yang terjadi dari tindakan lokusi dan ilokusi tersebut adalah orang tersebut tidak akan mencontek atas peringatan yang diberikan oleh saya, seperti itu. Lalu penjelasan yang ketiga yaitu implikatur percakapan.
Implikator percakapan yaitu implikator percakapan di dalam percakapan, seorang pembicara memiliki maksud tertentu ketika mengajarkan sesuatu. Maksud yang terkandung di dalam ujaran tersebut disebut dengan implikator. Pembicara harus berusaha agar apa yang dikatakannya relevan dengan situasi dalam percakapan serta jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau mitra tutur. Dengan kata lain, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh pembicara agar percakapan berjalan lancar. Kaidah-kaidah ini dalam pragmatik disebut dengan prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama menurut Chris adalah pembicara harus mematuhi 4 maksim. Maksim itu adalah prinsip yang harus ditaati oleh peserta tuturan dalam berinteraksi secara tekstual maupun interpersonal agar proses komunikasi berjalan lancar. 4 maksim tersebut adalah maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevan, dan yang terakhir maksim cara. Berikut penjelasannya. Maksim kuantitas. Dalam percakapan, penutur harus memberikan kontribusi secukupnya kepada mitra tutur atau lawan bicaranya. Contoh, kalimat 1, anak gadis saya sekarang punya pacar. Kalimat 2, anak gadis saya yang perempuan sekarang sudah punya pacar. Untuk kalimat 1 menunjukkan kontribusi yang cukup kepada mitra tutur atau lawan bicaranya. Sedangkan kalimat 2, kata gadis sudah mencakup makna perempuan, sehingga kata perempuan memberikan kontribusi yang berlebihan pada kalimat tersebut. Lalu maksim kualitas. Dalam percakapan, peserta percakapan harus mengatakan hal yang sebenarnya. Misalnya, seorang mahasiswa Universitas Brawijaya seharusnya mengatakan bahwa kampus Universitas Brawijaya berada di Malang, bukan di kota lain, kecuali jika ia benar-benar tidak tahu. Kadangkala, penutur merasa tidak yakin dengan apa yang dikatakannya atau apa yang diinformasikannya kepada pembicara. Untuk mengatasi keraguan tersebut, maka dapat digunakan ungkapan di awal kalimat seperti setahu saya, kalau tidak salah dengar, katanya, dan sebagainya sebagai pembatas untuk memenuhi maksim kualitas. Lalu selanjutnya adalah maksim relevansi. Setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan situasi pembicara. Contohnya, pada kalimat 1, A, kamu mau minum apa? B, yang hangat-hangat saja. Lalu kalimat 2, A, kamu mau minum apa? B, saya sudah cuci kemarin. Kedua kalimat tersebut sangat jelas berbeda ya. Untuk contoh penggalan percakapan 1 merupakan kontribusi yang relevan dari jawaban yang diberikan B karena apa yang dipertanyakan A sesuai dengan jawaban yang diberikan B. Tetapi untuk contoh penggalan percakapan 2, B tidak memberikan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan A. Bisa dilihat bahwa penggalan percakapan 2 itu tidak nyambung antara pertanyaan A dan jawaban B. Lalu topik-topik yang berbeda dalam percakapan dapat relevan jika memiliki kaitan.
Kaitan tersebut dapat dilihat dengan menggunakan ungkapan awal kalimat seperti ngomong-ngomong atau by the way sebagai pembatas yang memenuhi maksim relevansi. Seperti itu. Lalu lanjut ke maksim yang terakhir, yaitu maksim cara. Setiap peserta percakapan harus berbicara langsung dan lugas serta tidak berlebihan. Seorang penutur juga harus menafsirkan kata-kata yang dipergunakan oleh mitra tuturnya berdasarkan konteks pemakaiannya. Contoh percakapan 1. A. Mau yang mana? Komedi atau horor? B. Yang komedi saja, gambarnya juga lebih bagus. Lalu percakapan 2. A. Mau yang mana? Komedi atau horor? Yang B. Sebetulnya yang drama bagus sekali. Action juga oke juga. Tapi ceritanya aku tidak mengerti. Lalu A berbicara kembali. Jadi kamu pilih yang mana? Untuk percakapan 1 dan 2 ini hampir sama seperti maksim relevan yang tadi saya jelaskan. Untuk penggalan percakapan 1 pada maksim cara, B memberikan jawaban yang lugas dan tidak berlebihan. Artinya cukup nyambung dengan pertanyaan yang A berikan. Namun, penggalan percakapan 2, B melakukan pelanggaran terhadap maksim cara yang memberikan jawaban tidak lugas dan berlebihan. Artinya, pada percakapan 2, jawaban yang diberikan B itu terlalu bertele-tele. Tidak langsung pada intinya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu relevansi atau teori relevansi. Relevansi merupakan kontribusi partisipan dalam percakapan dapat memberikan efek kontekstual. Suatu ujaran dapat dikatakan relevan apabila mempunyai efek kontekstual. Efek kontekstual dihasilkan dari hasil interaksi dan proses penggabungan antara informasi baru dan informasi lama. Lalu contohnya, A. Ya udahlah, nggak apa-apa, tapi bareng kalian di sini ya. B. Mending di sini aja ngobrol dulu. Terus A. Rambut baru tuh. B. Oh, anak gaul. A. Ya ampun, kayak Upin Ipin. Tuturan B melanggar maksim relevansi sebab memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan A. Agar tidak terjadi pelanggaran jawaban yang relevan, misalnya, iya, baru potong kemarin. Itu seharusnya jawaban yang tepat yang diberikan B untuk pertanyaan A. Sedangkan menurut teori relevansi, B memberikan jawaban yang relevan. Seperti itu. Jadi, relevansi di sini sama halnya dengan maksim relevansi. Karena teori relevansi itu juga hasil perkembangan dari maksim relevansi tersebut yang ada di prinsip kerjasama yang dipelopori oleh Grace, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah deixis. Deixis merupakan salah satu fenomena pragmatik yang membicarakan kaidah-kaidah penunjukan baik yang menyangkut waktu, tempat, orang, masyarakat yang penentunya adalah konteks. Berikut penjelasannya. Deixis waktu. Sebagai contoh kata besok. Sebagai deixis berbeda.
dengan besok semata-mata sebagai keterangan waktu. Sebagai keterangan waktu, kata tersebut berjenis adverbia yang bertali temali dengan saat terjadinya suatu peristiwa. Akan tetapi, sebagai deiksis, kata besok mengandung makna yang jauh lebih luas dan kompleks dari sekedar keterangan waktu. Bentuk kebahasaan itu mungkin saja bermakna suatu saat nanti, seperti pada lagu anak-anak dalam masyarakat dan kultur Jawa, "Suk nek gede dadi tukang perahu", yang dalam bahasa Indonesia adalah besok kalau sudah besar menjadi nahkoda kapal. Jelas sekali bahwa makna kata besok pada yang terakhir ini sangat berbeda dengan besok pada umumnya. Jelas sekali, karena besok kalau sudah besar, berarti pada saat itu anak tersebut masih kecil dan besoknya itu bukan hari esok, tapi besok, suatu saat nanti jika anak itu sudah besar seperti itu. Penentuan maksudnya hanya bisa dilakukan jika ditali temalikan dengan konteks yang sifatnya luar kebahasaan. Jadi maksim deiksis waktu itu menyangkut konteks yang sifatnya luar kebahasaan. Lalu yang kedua adalah deiksis tempat. Langsung pada contoh, yaitu pada suatu saat ada orang yang menanyakan rumah seseorang di sebuah desa dengan kehidupan masyarakat yang masih tradisional. Orang itu mengatakan, "Oh, mrika tebih", yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah "oh, di sana jauh". Bentuk kebahasaan di sana tidak sekedar menunjuk pada tempat, tetapi ada maksud lain yang memaknai mutlak harus mengaitkan dengan konteks situasi pembicaraan. Jawaban itu mungkin sekali maknanya akan berbeda jika konteks yang dipercantikan untuk menafsirkan makna itu adalah konteks sosietal dan konteks sosial. Demikian pula makna juga akan berubah jika konteks yang diperhatikan adalah konteks kultural atau bahkan konteks situasional. Ya, selanjutnya masuk ke deiksis persona. Misalnya pemerhatian aku, kamu, dan kita juga secara pragmatik tidak sesederhana yang dibayangkan seperti pada kajian-kajian linguistik yang menempatkan hal-hal tersebut semata-mata sebagai kata ganti jenis persona. Dalam pragmatik, kata-kata persona di atas itu harus dimaknai dengan melibatkan konteks situasi tuturannya. Pada suatu saat, kata kita dapat menunjuk pada entitas inklusif, tetapi ada kalanya menunjuk pada entitas eksklusif. Dalam suatu kesempatan, kata kamu dapat menunjukkan maksud kasar, tetapi pada kesempatan lain, kata kamu tersebut sama sekali tidak bernuansa kasar. Hanya konteks sosial, sosietal, kultural, dan situasional lah yang dapat menjadi penentu apakah sebuah kata ganti memiliki makna yang santun atau yang tidak santun, yang kasar atau yang tidak kasar, seperti itu. Lalu yang keempat adalah deiksis wacana. Deiksis wacana merupakan pemberian bentuk kepada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah disebut atau yang akan disebut, yang telah diuraikan atau yang sedang dikembangkan. Misalnya, ini, itu yang terdahulu, yang berikut, di bawah ini, sebagai berikut. Itu adalah ini, itu yang terdahulu merupakan pemberian bentuk wacana yang telah diuraikan. Lalu yang berikut di bawah ini sebagai berikut merupakan pemberian bentuk wacana yang sedang dikembangkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai deiksis sosial.
Deisik sosial itu menunjukkan atau mengungkapkan adanya perbedaan-perbedaan kemasyarakatan yang terdapat di antara peran serta, yaitu antara pembicara dan pendengar yang dituju. Kita akan masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu praanggapan. Praanggapan merupakan salah satu bagian dari lingkup pragmatik yang membicarakan kaidah-kaidah bertutur dengan sesuatu yang diasumsikan atau dipraanggapkan. Studi kebahasaan ini tidak dapat lepas dari konteks. Sebuah tuturan dikatakan mempraanggapkan tuturan lain apabila ketidakbenaran tuturan yang dipraanggapkan mengakibatkan kebenaran dan kebenaran tuturan tidak dapat disampaikan. Sebagai contoh, pada kalimat dosen muda sangat cantik di prodiku itu sampai sekarang masih belum memiliki pasangan hidup. Dari tuturan di atas memperanggapkan bahwa di program studi tempat penutur berkarya, kalau dia adalah seorang dosen, atau program studi tempat penutur belajar kalau dia adalah seorang mahasiswa. Lalu terdapat seseorang yang sangat cantik dan dia adalah dosen muda, bukan dosen medior atau bukan juga dosen senior. Artinya, jika di program studi tersebut tidak ada wanita sangat cantik dan tidak ada dosen muda, maka cuplikan tuturan tersebut tidak dapat dimaknai kebenarannya. Jadi, demikian itulah yang dimaksud dengan praanggapan dalam pragmatik. Materi selanjutnya, materi terakhir yaitu teori makna. Teori makna merupakan suatu gagasan yang kompleks. Studi tentang makna berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, yaitu meliputi filsafat, linguistik, neurologi, semiotik, pragmatik, dan semantik. Lalu, ada 3 pendekatan dalam teori makna. Yang pertama adalah pendekatan referensial, yang kedua adalah pendekatan sosial makna atau biasa disebut dengan pragmatik. Yang ketiga adalah pendekatan psikologi. Berikut penjelasannya mengenai ketiga pendekatan tersebut. Yang pertama, pendekatan referensial. Pendekatan ini dibentuk dari intuisi-intuisi dan kemudian disebut denotasional makna. Intuisi referensial tersebut berkaitan dengan kapasitas kalimat untuk mendeskripsikan berbagai keadaan di dunia. J.J. Sudharma menyatakan 3 aspek penting dalam hubungan referensial, yaitu 1. Kata sebagai satuan fonologis. 2. Kata sebagai pembentuk makna atau konsep. 3. Kata dalam dunia kenyataan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan referensial adalah hubungan antara sebuah kata dan dunia luar bahasa yang dibentuk oleh pembicara. Lalu pendekatan yang kedua adalah pendekatan sosial makna. Pendekatan makna sosial juga dikenal dengan sebutan makna dalam tindakan. Pendekatan sosial makna dikaji dalam analisis wacana dan analisis percakapan. Kegiatan analisis tersebut merupakan integrasi pragmatik linguistik. Bentuk wacana itu berdasarkan karya orang yang membuat wacana, meliputi 1. Teks atau wacana dalam wujud tulisan atau grafis. 2. Talk atau wacana dalam wujud ucapan. 3. Action atau wacana dalam wujud tindakan. 4. Artifact atau wacana dalam wujud ucapan, sama seperti talk. Lalu yang terakhir adalah pendekatan psikologi. Teori makna tidak lepas dari kegiatan psikologis seseorang.
Pendekatan psikologi ini mendapatkan perhatian dari Noam Chomsky tentang tata bahasa generatif dan Fodor yang menyebutkan metalasil. Teori tata bahasa Chomsky dipelajari sebagai bagian dari domain kognitif yang lebih luas, sedangkan Fodor menyatakan suatu klaim bahwa manusia memiliki representasi mental bahasa pikiran. Hipotesis relativitas bahasa oleh Sapir dan Wolff merupakan hipotesis yang terkenal tentang hubungan pikiran dengan bahasa. Hipotesis ini menyatakan bahwa bahasa mempengaruhi pikiran. Setiap bahasa memaksa atau memberikan suatu pandangan dunia penuturnya. Akan tetapi, Clark mengajukan suatu versi lemah dan menyatakan bahwa ada pengaruh struktur bahasa pada cara berpikir orang dan sebaliknya. Hal ini berarti melalui pikiran orang dapat juga mempengaruhi perilakunya. Jadi, perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh pikirannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna psikologis bergantung pada makna sosial atau makna pragmatik. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pragmatik. Semoga bermanfaat bagi para pendengar atau pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.